warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, di sini saya Nur Rahmiati Basit dan rekan saya. Dia Kanastren. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi mengenai ekonomi keuangan daerah. Di sini kita akan mengambil subtema potensi keuangan daerah. Jadi kenapa kita mengambil subtema potensi keuangan daerah? Kenapa ya? Menurut saya, kenapa di sini kita lebih tertarik ngambil potensi keuangan daerah? Karena dari kemarin-kemarin kita di sini terlalu fokus untuk membahas potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di daerah kita. Nah, saat ini kita akan berfokus kepada potensi atau sumber-sumber penerimaan keuangan daerah itu sendiri. Teman-teman di sini udah paham belum sih apa itu potensi keuangan daerah? Jadi potensi keuangan daerah itu adalah suatu kekuatan yang ada pada daerah itu sendiri untuk menghasilkan suatu penerimaan atau pendapatan untuk daerah tersebut. Jadi teman-teman tahu nggak sih perbedaan potensi keuangan daerah dan potensi daerah? Nah, seperti yang udah dijelaskan sama Mbak Dia tadi, potensi keuangan daerah itu ya seperti itu, dan sedangkan potensi daerah sendiri adalah potensi sumber daya alam maupun manusia di mana potensi tersebut harus dikelola secara maksimal agar menjadi potensi yang menghasilkan pendapatan untuk daerah tersebut. Lalu, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi potensi keuangan daerah? Jadi, di sini tuh ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi potensi keuangan daerah. Yang pertama yaitu faktor yang dapat dikendalikan, yaitu contohnya kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua ada faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu contohnya variabel-variabel ekonomi. Jadi teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi ada dua faktor. Nah, untuk lebih detailnya, untuk mengetahui suatu potensi keuangan daerah, yang pertama kita harus mengerti atau mengetahui kondisi awal suatu daerah. Misalnya kita harus mengetahui struktur ekonomi dan sosial daerah tersebut. Betul banget. Nah, yang pertama ada komposisi industri yang ada di daerah, yang kedua struktur sosial, politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan. Yang ketiga ada kemampuan atau kecakapan administratif, kejujuran dan integritas petugas pajak. Yang empat ada tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, lalu yang kedua ada ekstensifikasi dan intensifikasi, di mana untuk mengetahui ekstensifikasi sendiri harus kita menambahkan objek dan subjek pajak, lalu meningkatkan tarif, lalu mengurangi tunggakan. Lalu yang ketiga ada perkembangan PDRB per kapita real, ini atau ability to pay. Lalu yang keempat ada pertumbuhan penduduk, yang kelima tingkat inflasi, dan keenam penyesuaian tarif, ketujuh pembangunan baru, kedelapan sumber-sumber pendapatan baru, dan yang terakhir ada perubahan peraturan. Nah, lalu untuk penyusunan rencana upaya peningkatan pendapatan daerah sendiri, yang pertama ada jenis data yang diperlukan. Apa aja sih data-data yang diperlukan untuk penyusunan rencana tersebut? Yakni kita harus mengetahui satu, jumlah subjek dan objek pajak dan retribusinya. Lalu yang kedua ada besar tarif, dan yang ketiga kita harus mengetahui penduduknya sendiri. Lalu kita harus mengetahui tingkat inflasi, lalu PDRB tentunya di daerah tersebut, lalu peraturan-peraturan daerahnya. Lalu yang ketujuh ada biaya operasional pemungutan pajak. Yang kedua ada tahapan pengumpulan data. Di sini yang pertama kita harus mengidentifikasi jenis unsur-unsur penerimaan daerah atau pajak dan pajak atau retribusi, yaitu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Misalnya pertumbuhan dan kontribusi pajak atau retribusi terhadap PAD berdasarkan realisasi anggaran. Yang kedua ada memilih jenis pajak atau retribusi yang memerlukan penelitian lapangan lebih lanjut. Yang ketiga desain instrumen penelitian kuesioner. Lalu yang keempat ada penyusunan jadwal, dan yang kelima evaluasi kelayakan atas jenis pajak retribusi. Nah, mungkin teman-teman cukup
kita menjabarkannya cukup sampai sini karena mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut bagaimana dan proses apa saja yang bisa dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi keuangan daerah yang ada di daerah kita. Nah, gitu. Cukup itu saja yang bisa kami jelaskan sama teman-teman. Mungkin banyak banget kurangnya gitu karena kita sendiri terbatas dan teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut. Gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa kami jelaskan. Saya Nur Hamiati Dan saya Dia Kanastren. Kami cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye. I know you love me, girl, so that I love you. I know you love me, boy, so that I